Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Iren Kartika Eka Wijayanti SPMP selaku dosen pengampu mata kuliah Agroindustri D3 Agribisnis. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian agroindustri. Agroindustri berasal dari dua kata, yaitu agrikultural dan industri, yang diartikan sebagai industri yang menggunakan atau mengolah bahan hasil pertanian. Agroindustri ini juga memanfaatkan bahan hasil pertanian ini untuk diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Karakteristik agroindustri bergantung pada sumber daya manusia, usaha produksi, manajemen karakteristik produk, kualitas dan kuantitas produk, kelembagaan, dan permodalan. Berdasarkan skala usahanya, agroindustri dan agribisnis dapat dikategorikan menjadi skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Pada skala kecil terdiri dari IRT atau industri rumah tangga, kelompok tani, koperasi, pedagang, UMKM. Skala menengah seperti BUMN, BUMD, dan swasta. Untuk skala besar seperti industri pengolahan yang telah terintegrasi dan pemasaran mencapai pasar ekspor. Infrastruktur, kebijakan pemerintah yang mendukung dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mengatasi tantangan dan mengoptimalkan peluang yang ada. Dan terakhir, ada keberhasilan pengembangan agroindustri padi akan berdampak signifikan pada ketahanan pangan, peningkatan ekonomi pedesaan, dan daya saing produk pertanian di Indonesia di pasar internasional. Peluang produksi pertanian tanaman padi. 1. Teknologi dan inovasi. Poin yang pertama, penerapan teknologi pertanian dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian. Penggunaan varietas yang unggul berpengaruh positif terhadap jumlah malai dan jumlah anakan serta produktivitas padi. Yang kedua adalah teknik penanaman. Sistem tanam jajar legowo dapat meningkatkan populasi tanaman dan produktivitas. Pengaturan jarak tanam juga dapat mengoptimalkan hasil panen. Yang ketiga ada tentang pemilihan bibit. Ketersediaan bibit mutu tinggi menjadi faktor yang penting dalam ketersediaan usaha tani. Yang kelima, manajemen pupuk. Pengembalian senyawa organik ini melalui penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas. Penggunaan pupuk organik dapat memperbaiki sifat fisik, biologi, kimia tanah. Yang keempat yaitu tentang potensi dan peningkatan produksi. Dengan menerapkan teknologi seperti praktik pertanian yang tepat, ada peluang yang signifikan untuk meningkatkan produksi padi nasional. Dengan begitu, peluang untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman padi di Indonesia melalui penerapan teknologi modern, praktik pertanian yang lebih baik, dan manajemen sumber daya yang efisien. Implementasi strategi ini dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan keberlanjutan produksi padi nasional. Selanjutnya, untuk peluang ekonomis pertanian tanaman padi, konsumsi beras per kapita cenderung meningkat sering dengan pertumbuhan populasi. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, dengan kecenderungan ini, pemerintah Indonesia melakukan impor beras untuk memastikan ketersediaan beras sepanjang tahun. Beras tidak hanya dikonsumsi oleh rumah tangga, tetapi juga dalam industri pengolahan tepung beras dan produk makanan lainnya. Untuk menjaga ketahanan pangan dan ketergantungan terhadap impor beras dapat menjadikan strategi yang efektif, namun dampaknya terdapat harga domestik yang memerlukan pemahaman yang lebih lanjut. Selain itu, mengatakan bahwa perubahan jumlah impor baik secara langsung mempengaruhi permintaan dan pasok, berdampak pada stabilitas harga. Struktur pasar adalah pembagian yang produsen dalam berbagai jenis pasar berdasarkan jenis produk yang mereka produksi, jumlah produsen, dan kemungkinan keluar atau masuknya pasar. Menurut analisis ekonomi, ada dua jenis pasar, yaitu persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat impor komoditas beras Indonesia dan dampaknya terhadap keseimbangan ekonomi. Yang ketiga yaitu peluang sumber daya manusia. Peluang bagi sumber daya manusia di sektor pertanian padi sangat besar, mengingat pentingnya padi sebagai bahan pangan utama di Indonesia. Tenaga kerja di sektor ini memiliki kesempatan untuk berperan dalam berbagai bidang, mulai dari produksi hingga distribusi dan pengolahan padi. Selanjutnya yaitu rantai pasok. Dalam rantai pasok terdapat 3 jenis aliran yang perlu dikelola, yaitu aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi yang dimulai dari hulu sampai hilir. Selanjutnya yaitu peluang ekspor agroindustri berbasis padi. Sangat berpotensial, terutama karena tingginya permintaan global akan produk pangan seperti beras dan turunannya. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan produk agroindustri yang lebih kompetitif, contohnya seperti bahan baku olahan kue. Selanjutnya yaitu peluang infrastruktur. Peningkatan infrastruktur
Air bersih, jalan, dan mobil pengangkutan sangat penting untuk memperlancar mobilitas hasil produksi pertanian dan efisiensi waktu sampai ke pasar maupun konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peluang dan tantangan pada pengembangan agroindustri untuk komoditas padi di Indonesia. Untuk peluang kebijakan pemerintah, keberadaan pemerintah, serta para stakeholder seperti pedagang dan pengusaha baik di bidang produksi, pasca panen, dan pengolahan hasil serta pemasaran memegang peranan penting dalam pengembangan produksi pangan, khususnya untuk padi. Komoditas tersebut masih menjadi prioritas utama untuk dikembangkan seiring dengan pertambahan jumlah konsumen yang semakin meningkat. Kemudian untuk tantangan sumber daya manusia sendiri, yaitu permasalahan pada sumber daya manusia pertanian adalah kurangnya minat generasi muda untuk melakukan usaha tani. Dan untuk tantangan sumber daya alamnya, yaitu evaluasi sumber daya lahan berguna dalam perencanaan tata ruang, terutama dalam kembali terhadap penggunaan lahan dan pengelolaan lahan. Dan yang terakhir yaitu ada tantangan aspek keuangan. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan pada saat ini merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen maupun konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan-tantangan lain untuk pengembangan agroindustri pada komoditas padi di Indonesia. Berikutnya ada tantangan dari aspek pasar. Tantangan aspek pasar yaitu bagaimana cara memahami aktivitas pasar dengan adanya kekuatan relatif suatu pasar serta mekanisme perambatan atau transmisi harga dari satu pasar ke pasar lainnya melalui kajian integrasi pasar. Tantangan ini terkait dengan ketidakpastian banyaknya pihak perantara. Kemudian, tantangan dari aspek perubahan iklim. Agroindustri merupakan sektor yang penting bagi Indonesia karena potensi sumber daya alamnya. Ketahanan pangan memiliki masalah karena ditentukannya aspek daya beli masyarakat dan kontinuitas ketersediaan pangan antar musim. Tantangan ini menjadi perhatian. Indonesia masih dihadapi pada kondisi spesial dan iklim yang mengakibatkan pasokan pangan kurang memadai. Selanjutnya ada tantangan dari aspek kebijakan pemerintah. Isu ketahanan pangan merupakan kebutuhan paling hakiki yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap masalah gizi, terutama karena rata-rata pengeluaran pangan rumah tangga masih di atas 60%. Dan yang terakhir ada tantangan dari aspek kebijakan luar negeri. Aspek kebijakan luar negeri ini juga termasuknya dengan perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional adalah perdagangan antara negara, termasuk kegiatan impor dan ekspor barang dan jasa. Menurut teori perdagangan internasional, suatu negara memiliki sumber daya yang berbeda dalam produksi barang, sehingga memberikan keuntungan bagi mereka meskipun dengan bahan baku yang sama. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan makalah agroindustri ini mengenai peluang dan tantangan pengembangan agroindustri berbasis komoditi padi di Indonesia, yaitu agroindustri berbasis komoditas padi di Indonesia memiliki peluang yang signifikan untuk dikembangkan didukung oleh produksi padi yang tinggi, peningkatan teknologi pertanian dan potensi pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya, peluang utama meliputi peningkatan produktivitas melalui teknologi dan praktik pertanian modern, diversifikasi produk olahan padi, pengembangan rantai pasok yang efisien, dan pemanfaatan teknologi digital dan manajemen agroindustri. Selanjutnya, ada tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan lahan produktif, perubahan iklim, kurangnya minat generasi muda di sektor pertanian, ketidakstabilan harga, dan persaingan di pasar global. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.